Petik sekuntum bunga pematang, bunganya kecil dimakan bunga. Assalamualaikum, selamat datang. Disapa hadirin dengan semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih bisa bertatap maya untuk melanjutkan kegiatan webinar peningkatan kompetensi GPAI melalui program PPKB for Education yang ditaja oleh GPAI Provinsi Riau di hari yang kedua ini. Selawat beriringan salam terlupa kita hadiahkan buat Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma Allahumma sholli sholli ala ala sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ala ala ali ali. Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Ketua KKG PAI Provinsi Riau, yakni beliau Dr. Anda Haji Nurianis. Yang sama kita hormati pemateri kita pada malam hari ini, pertama Bapak Heri MPD, kemudian Bapak Ismail SPD. Khususnya kepada Bapak Ibu GPI hebat se-Provinsi Riau, baik dari jenjang SD, SMP maupun SMA, SMK. Izinkan saya di sini mengawali kegiatan. Mari kita sama buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan yang disampaikan tadi bahwasanya pada yang akan memberikan materi tentang materi PPKB, yakninya tentang pedagogik 2, yakninya media-media pembelajaran, serta nanti dilanjutkan oleh Pak Ismail SPD dengan materi Google Form yang ada pada Google Workspace for Education. Baik, langsung saja kepada pemateri yang pertama, kepada Pak Heri, kami persilakan waktu sampai pukul 20:30. Silakan Pak Heri. Lama Pak mulai. Biar ada pertanyaan nanti Pak. Ya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu PAI hebat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya saya minta maaf semalam tidak bisa ikut bergabung karena cuaca di tempat saya lagi hujan tambah petir pula, dan tambah mati lampu lagi. Sudah cukup kiranya penderitaan. Mohon maaf. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati ibu kita nih, senior kita, Ibu Nurianis, ibu ketua kita nih yang kita banggakan. Kemudian segenap pengurus KKG PAI SD Provinsi Riau dan Bapak Ibu guru PAI baik dari jenjang SD, SMP dan SMA ya Bu ya? Ya, SMA. Ya, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi, dapat berjumpa di dunia maya ini, dapat menjalin silaturahmi, saling mengenal, terutama kita sama guru PAI di Provinsi Riau. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu hal atau kita berbagi istilahnya tentang adanya seleksi pelatih daerah Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ini peminatnya mudah-mudahan banyak dari setiap kabupaten, mudah-mudahan terisi semua kategori baik dari pedagogik 1, 2, 3, profesional 1, 2, 3. Sudah lengkap ya Bunda ya? Udah lengkap. Mudah-mudahan lengkap semua. Bapak Ibu jangan khawatir. Kebetulan kita yang tim seleksinya mungkin dari kita Provinsi Riau juga ya Bunda ya. Ada dari pendampingan dari pusat agak 2 orang Pak. Dari pusat ada juga nanti.
Untuk itu harapan Bunda Nuriani ini kepada kita semua, kita patut bersyukur mengapresiasi dengan adanya kebijakan dari pengurus KKG Provinsi Riau ini, bahwa diberikan satu wejangan persiapan Bapak Ibu untuk menghadapi seleksi ini. Kalau kami dulu ya Bu ya tidak tahu gambarannya seperti apa. Meraba-raba ya Pak. Nah, kami dari pelatih provinsi kemarin dan pelatih nasional, kebetulan yang pada tahap pertama, saya di tahap kedua itu masih meraba-raba. Tapi alhamdulillah tahap kedua masih ada lah bocoran sedikit dari tahap pertama. Cuman beda jurusannya saja ya. Kebetulan saya pada hari ini akan memberikan atau berbagi dengan Bapak Ibu semua di kategori pedagogik 2. Kalau pedagogik 1 itu mengenai perencanaan pembelajaran Bapak Ibu, baik mulai dari perangkat pembelajaran yang biasa Bapak Ibu persiapkan ya, analisis prota, promes, kemudian analisis SKL, KIKD, sampai RPP-nya nanti kalau yang sekarang itu namanya modul kalau kurikulum merdeka. Nah, kalau untuk pedagogik 2 itu mengenai model-model pembelajaran. Nah, kalau pedagogik 3 itu tentang penilaian. Jadi Bapak dan Ibu juga harus menguasai pedagogik 1 itu tentang apa, pedagogik 2 itu tentang apa, pedagogik 3 itu tentang apa, kemudian profesional 1 itu tentang apa, sampai profesional 3. Jadi PPKB itu sendiri Bapak dan Ibu juga harus menguasai apa itu PPKB, tujuan PPKB ya. Mudah-mudahan dengan demikian Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan. Dari tahapan-tahapan yang Bapak Ibu akan lewati sebagai calon pelatih daerah, itu ada beberapa tahap, yakni pertama seleksi administrasi. Itu sudah dijelaskan oleh Bunda Nurianis semalam. Karena kemarin berarti kita sudah nanti mengirimkan data-data kita, dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian apabila sudah masuk tahap lulus tahap seleksi administrasi, Bapak dan Ibu akan mengikuti tes berbasis komputer CBT ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah tes kemampuan Bapak dan Ibu di kategori yang Bapak Ibu pilih, baik pedagogik 1, 2, 3, profesional 1, 2, 3, sesuaikan itu ya. Khusus untuk pedagogik 2 akan saya berikan gambaran apa saja sih kira-kira yang muncul nanti di tes CBT-nya Bapak dan Ibu ya. Baik, saya akan share dulu Bapak dan Ibu. Kelihatan Pak Mun? Belum Pak. Belum Peri, belum. Peri. Belum. On proses. Sudah? Udah. Ini dia. Tadi saya juga sudah mengirimkan modul bagaimana desain BIMTEK pada saat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ini bukan sebagai peserta pelatihan Bapak Ibu, saya ingatkan. Bapak dan Ibu ini adalah pelatih. Ya. Kita menyeleksi Bapak dan Ibu itu sebagai pelatih. Jadi ada beberapa hal yang Bapak Ibu persiapkan atau kompetensi Bapak Ibu persiapkan tentang kategori PPKB yang Bapak Ibu tuju. Kalau untuk kategori pedagogi 2 mengenai model-model pembelajaran itu setidaknya ada 8. Di sini kalau Bapak dan Ibu
Perhatikan yang sesi pertama itu Bapak dan Ibu harus tahu kebijakan Kementerian Agama dan kebijakan termasuk kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik dari uh, kurikulum darurat dan kemudian kurikulum merdeka. Itu Bapak dan Ibu juga harus kuasai kebijakan nomor berapa, kemudian apa alasannya diberlakukan kurikulum merdeka, ya. Nanti Bapak dan Ibu itu harus dikuasai. Kemudian selanjutnya itu yang kedua, konsep model pembelajaran. Nah, mengenai konsep model pembelajaran ini Bapak dan Ibu harus tahu apa itu model pembelajaran. Kita mengenal biasanya ada model pembelajaran, ada teknik pembelajaran, ada desain pembelajaran, ada metode pembelajaran. Masing-masing itu tuh apa bedanya? Karakteristik itu. Mana yang terlebih dahulu? Bapak dan Ibu harus kuasai. Yang pada tahap akhirnya nanti adalah mengenai konsep model pembelajaran. Sebelum sampai ke model pembelajaran, itu ada berapanya seperti yang saya sebutkan tadi. Apa itu metode pembelajaran, teknik pembelajaran, desain pembelajaran, apa perbedaannya, ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, ini mengenai konsep implementasi kurikulum merdeka. Karena kita sekarang sudah kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu harus menguasai juga mengenai kurikulum merdeka ini. Bagaimana konsepnya, apa itu kurikulum merdeka, kemudian mengapa diberlakukan kurikulum merdeka. Nah, yang itu Bapak dan Ibu perlu gali lagi, cari-cari lagi informasi. Kalau memang sudah mengikuti pada platform Merdeka Mengajar, alhamdulillah di situ Bapak dan Ibu sudah banyak mengetahui tentang kurikulum merdeka. Kemudian hal yang keempat mengenai ini tentang termasuk tadi mengenai pedagogik 1 terlebih dahulu. Memang ada kaitan antara pedagogik 1 dengan pedagogik 2. Kalau pedagogik 1 itu mengenai perencanaan pembelajaran, dalam rencana pembelajaran kan kita buat RPP atau kita buat modul pembelajaran kalau dalam kurikulum merdeka. Apa yang kita rencanakan itu adalah sesuatu yang akan kita terapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran itu, di dalam modul, dalam RPP, di situ ada model pembelajaran. Nah, begitu. Jadi harus juga menguasai hal-hal yang mendukung dari model pembelajaran yang akan kita terapkan pada perencanaan pembelajaran. Maka harus juga paham mengenai capaian CP dalam kurikulum merdeka. Kemudian nanti kaitannya dengan model pembelajaran itu apa. Kalau misalnya CP-nya mengenai ini, model yang cocok itu seperti apa? Apa sih pertimbangan memilih model pembelajaran itu gitu. Cocoknya capaian pembelajaran ini, apa cocoknya untuk model pembelajaran. Inquiry learning itu cocoknya untuk CP yang seperti apa, ya. Kita lihat Bapak dan Ibu. Disitulah bagaimana kita menganalisis dari capaian pembelajaran. Kemudian yang kelima, mengenai model pembelajaran abad 21. Nah, mengenai model pembelajaran abad 21, kita ketahui model-model pembelajaran yang sering digembar-gemborkan, yang sering dianjurkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka dalam abad 21 itu adalah seperti model pembelajaran project based learning, problem based learning, ya, discovery learning, dan yang lainnya. Jadi model pembelajaran ini Bapak Ibu kuasai. Kemudian termasuk keterampilan abad 21 itu, 4C-nya itu Bapak dan Ibu juga harus kuasai. Dan yang keenam mengenai sintaks model pembelajaran. Jadi misalnya model pembelajaran discovery learning, apa saja langkah-langkahnya? Sintaks itu adalah langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran. Misalnya kita pilih discovery learning, apa yang terlebih dahulu? Langkah pembelajaran yang pertama, apakah identifikasi masalah, ya? Kemudian terakhirnya apa langkah pembelajarannya? Jadi itu sintaks pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketujuh mengenai pembuatan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalau kita dulu mengenalnya siswa, sekarang namanya peserta didik. Maka apa saja
langkah-langkah dalam pembuatan LKPD, ya. Kemudian tujuan dibuatnya LKPD itu apa, kemudian fungsi LKPD itu apa, manfaat LKPD itu apa. Nah, yang itulah yang Bapak dan Ibu perlu kuasai. Karena mengapa? Model pembelajaran itu sekali kita ngajar itu Bapak dan Ibu tidak hanya semata-mata kita mengorganisasikan siswa atau peserta didik, tapi untuk mengaktifkan siswa itu biasanya perlu lembar kerja mereka. Termasuk kita pelatih, nanti kalau Bapak dan Ibu jadi pelatih daerah, kita melatih peserta pelatihan, itu kita menyiapkan lembar kerja Bapak dan Ibu. Lembar kerja inilah yang dibuat atau dikerjakan oleh peserta pelatihan yang kita laksanakan. Kemudian yang sesi ke-8-nya yaitu mengenai praktek daripada pembelajaran. Bagaimana kita menerapkan model pembelajaran. Nanti Bapak dan Ibu pada tahap wawancara, selain diuji nantinya mengenai yang 1 sampai 7 ini, ya, nanti ada Bapak dan Ibu juga diminta untuk bagaimana Bapak dan Ibu memberikan pelatihan, bagaimana cara Bapak dan Ibu melatih peserta pelatihan. Nah, bagaimana prakteknya dengan model pembelajaran project based learning misalnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Secara singkat nanti akan didemonstrasikan pada penyeleksinya, ya, tim seleksi. Jadi Bapak dan Ibu juga harus siap-siap, termasuk bagaimana tentang LKPD juga, ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian Bapak dan Ibu sudah dapat dari sekarang nih apa saja yang perlu dipersiapkan khususnya untuk pedagogik 2 mengenai hal yang 8 ini. Insya Allah kalau dikuasai, Bapak dan Ibu akan dapat dengan mudah lulus seleksi di pedagogik 2 ini. Mungkin untuk sementara hanya itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Agar lebih memahaminya, Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya, kita tanya jawab nanti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat lulus pada seleksi di daerah PPKB IPA ISD, khususnya di Provinsi Riau ini. Amin. Amin. Ya, sekian, amin ya rabbal alamin. Pak Mul. Terima kasih Pak Eri yang sudah memberikan materi pada malam hari ini secara global tentang pedagogik 2, yakni model-model pembelajaran. Karena materi kita dengan materi yang berikutnya itu agak sedikit berbeda, ini masih menyangkut tentang PD atau penjaringan daerah. Maka kita langsung tanya dulu, nanti setelah itu baru masuk kepada materinya Pak Ismail, hanya tentang Google Form yang ada pada Google Pass for Education. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk termin pertama kebuka 3 penanya. Silahkan yang bertanya di raise hand ataupun buat di kolom chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu, diberi kesempatan untuk 3 penanya di termin 1. Ini ada permintaan dari Nova Rizka, bisakah nanti di-share materi tentang 8 tadi Pak Heri? Artinya mungkin materi tentang pedagogik 2 tadi, mungkin nanti saya share nanti yang sudah Pak Heri kirim ke saya tadi. Ya, sudah saya kirim sama Pak Mul, Bu Nova Rizka ya. Ya, nanti saya share di grup ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain yang bertanya tentang materi pedagogik 2 ataupun tentang materi yang kemarin yang masih belum sempat berikan kesempatan bertanya karena kita terbatas waktu. Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jasmi. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Ismail, Pak Mul. Pak Ismail ya, silakan Pak Ismail. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. saya guru agama di PSD di Kabupaten Rokan. Oh, jaringan kurang bersahabat sepertinya, langsung terlempar keluar. Lanjut kepada ini siapa ya Pak? SAIJ ini siapa ya? Boleh ya Pak, silakan. Ini udah pada senior nih Pak. Pak Iya, Fahri, udah Pak Ustadz Jasmi. Muhammad Bakri. Silakan Bapak. Paling bertanya tuh tanya apa kabar gitu. Musim durian tuh ya. Lama tak jumpa. Silakan Pak, boleh bertanya. Pak, ada gangguan sedikit Pak. Oke, lanjut Pak. Saya dari Kabupaten Rokan Hilir, guru SD, ingin bertanya masalah model project itu seperti apa itu Pak? Itu aja Pak. Iya aja itu aja Pak, penjelasan. Oke, Minta penjelasan. satu penanya, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, kami persilakan. Kita kumpulkan 3 pertanyaan. Nggak ada yang lain? Assalamualaikum Pak. Nur Hadi, silakan. Ya, sebelumnya Pak, saya mengajar PAI di SMP Negeri Sungai Apit, Kabupaten Siak Pak. Pada pertemuan malam kemarin itu ada saya garis bawahi bahwasanya setiap kita mengambil pedagogik khusus, misalnya saya mau mengambil pedagogik 2 begitu Pak. Berarti yang saya dalami itu hanya pedagogi 2 ya Pak, untuk menuju ke nanti begitu. Atau kita harus menguasai pedagogi 1, 2 dan 3 begitu Pak. Saya rasa itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi satu orang, silakan. Ini Baik ya. sepakat? Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dan juga pelatih-pelatih nasional yang selaku instruktur pada malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat dalam mendidik putra dan putri generasi bangsa kita. Amin. Baik, di sini di dalam 6 kategori yang akan kita pilih ya, salah satunya itu kalau insya Allah saya akan milih karya inovatif ya. Karya inovatif yang tadi malam itu telah disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah, pengawas ya. Di sini ada tahapan seleksi itu salah satunya simulasi ya. Yang perlu saya tanyakan di sini, simulasi itu ada simulasi mungkin pelaksanaan terhadap CBT itu ya, CBT itu gitu kan. Baik, di dalam CBT itu kita akan diberikan berapa pertanyaan gitu ya. Jadi yang inti pertanyaan saya adalah apakah pertanyaan saat kita seleksi tersebut apakah sama gitu kan, soal-soalnya itu antara dari 1 sampai dengan 6 itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 penanya mungkin nanti dijawab oleh Pak Heri selaku narasumber ataupun bisa dibantu nanti oleh Bu Anis yang juga pelatih provinsi. Yang pertama dari Pak Ismail Rokan Hilir yang bertanya tentang bagaimana bentuk model proyek pembelajaran itu. Silakan Pak Heri. Baik Pak Ismail ya, kalau Bapak dan Ibu semua untuk mendalami model-model pembelajaran tadi dari modul juga bisa, atau juga dari internet itu juga ada Pak Ismail ya, mengenai project based learning itu atau pembelajaran berbasis project. Yang
model pembelajaran berbasis project ini adalah pembelajaran yang memang berbasis atau menekankan pada satu project ataupun kegiatan yang nantinya untuk mendalami suatu materi pembelajaran, anak-anak diharapkan menggunakan media project yang hasilnya bisa berupa produk atau nanti bisa berupa hal yang dapat mereka presentasikan di dalam kegiatan pembelajarannya nanti. Mohon maaf, sebenarnya baterai saya lagi low. Saya ambil cas dulu. Ciri khusus dari project based learning itu Bapak dan Ibu, kalau project itu dia tidak bisa serta-merta dilakukan pada saat 1 atau 2 pertemuan, karena project itu biasanya sama kita juga dengan dengan membuat project bangunan, dia tidak akan bisa selesai dalam satu waktu, jadi dia memerlukan waktu tertentu untuk menyelesaikan project pembelajaran itu. Jadi dia mulai dari project itu sampai nanti hasilnya dia sajikan atau membuat produk hasil pembelajaran tersebut. Jadi ada rentang waktunya, bisa apakah 2 minggu, apakah 1 bulan, ya Pak Ismail ya. Jadi kalau untuk PAI, contohnya gimana sih project itu gitu. Nah, misalnya mengenai pengamatan benda-benda, kalau misalnya di kelas 1 ya, nanti ada dia mengamati benda-benda ciptaan Tuhan, kita minta mereka mengamati apa itu benda yang bergerak, benda mati atau makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Nah, juga dari kegiatan mengenai mendalami kegiatan tentang zakat. Nah, nanti proyeknya itu mereka lakukan selama mungkin di dalam masa bulan puasa, bulan Ramadan itu, di akhir setelah Lebaran itu baru dikumpulkan. Atau juga dalam kegiatan mengisi bulan Ramadan itu proyeknya bisa juga kita laksanakan seperti itu Pak Ismail. Ya, bagaimana Pak Ismail? Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya Pak Mulya. Ya, pertanyaan kedua itu adalah dari Pak Nur Hadi Sengapit yang menanyakan bahwasanya kita kan sudah milih bidang nih, misalnya pilih bidang pedagogik 2. Nanti ketika dites atau seleksi, apakah kita menguasai bidang itu saja atau ke 6 bidangnya kita kuasai? Silakan Pak Heri. Kalau untuk yang umumnya harus ada dikuasai sekitar 10% Bapak dan Ibu. Jadi nanti yang ditanya mengenai 10% tadi mengenai kebijakan Kementerian Agama, kebijakan pendidikan itu sama. Ya Bapak dan Ibu. Kemudian mengenai tentang PPKB, apa saja tadi dia soalnya nanti pedagogik 1 akan berfokus pada apa katanya. Nanti Bapak dan Ibu, A, perencanaan pembelajaran, B, model pembelajaran, C, penilaian. Nanti berarti kita sedikit banyak harus mengetahui ke 6 bidang itu. Tapi secara 80% 90%-nya tetap yang diuji adalah sesuai dengan jurusan yang Bapak pilih, ya. Kategori yang Bapak Ibu pilih. Jadi untuk pengetahuan dasarnya, pengetahuan umumnya tentang PPKB itu Bapak harus kuasai juga sedikit banyaknya. Peraturan tentang PPKB itu kebijakan pemerintah nomor berapa? PPKB itu ada berapa kategori tadi? Nah, pedagogik 3 misalnya. Itu hanya untuk pengetahuan dasarnya Bapak dan Ibu, sekitar 10% lah, ya, 20%. Nanti 80 atau 90%-nya tetap pada bidang yang kita pilih. Ya, cukup jelas ya Pak. Pak Nur Hadi, bagaimana? Siap, terima kasih Pak, sangat jelas Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan ketiga dari Pak Jasmi yang menanyakan bahwasanya nanti kita akan mengikuti tahapan seleksi itu, salah satunya simulasi pada aplikasi CBT. Nah, pertanyaan beliau adalah
apakah pertanyaan yang disimulasikan itu sama dengan pertanyaan yang akan kita alami ketika tes sebenarnya atau mirip-mirip gitulah ya. Gimana Pak Heri? Kamu ketawa dia. Ustadz Jasmi sebenarnya udah tahu juga tuh. Tak mungkin sama tuh Pak. Ya, tapi mirip-mirip lah. Sekitar istilahnya kalau ada kisi-kisinya, kalau antara 50% atau sampai 70% itu hampir sama. Mungkin barangkali susunan katanya yang dibedakan ya. Ustadz Jasmi tahu itu, Bapak dan Ibu juga tahu. Tapi intinya tetap sama Pak dan Ibu, tentang itu juga ya. Kalau misalnya hal yang ke-8 tadi, kalau misalnya mengenai model pembelajaran, kalau discover learning nanti ditanyanya mengenai pengertian atau definisinya, mungkin di projectnya nanti Bapak dan mungkin pada saat simulasi nih, simulasi soalnya tentang definisi discovery learning, tapi pada saat CBT-nya bisa jadi dia minta sintaksnya. Sintak langkah-langkah pembelajaran ini adalah langkah-langkah pembelajaran model apa? Apakah discovery, apakah inquiry, apakah project based learning atau problem based learning katanya seperti itu. Jadi paling-paling sekitar itu juga. Cuman beda-beda sedikit. Iya. Mungkin saya juga mengalami kemarin ikut juga. Cuma di CBT itu mereka hanya mensosialisasikan aplikasi yang kita pakai. Artinya bagaimana prosedur dalam melaksanakan CBT itu, dia pertanyaannya murah-murah. Akhirnya kita bisa untuk memakai atau ketika uji cobanya seperti itu kan, simulasi seperti itu. Jadi pertanyaannya mengarah situ, cuma bagaimana peserta itu bisa dia memakai aplikasi CBT itu. Sekarang pertanyaan sederhana, artinya uji coba. Gimana Pak Jasmi? Terima kasih banyak atas jawaban dan informasi. Mudah-mudahan nanti sewaktu simulasi dan juga tes dapat dilaksanakan dengan hasil yang terbaik. Amin. 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 Berikutnya mungkin ada juga pertanyaan di kolom chat, mungkin ke Bu Anis tepatnya ya, dari Pak Fahri yang mungkin juga kasus semalam beliau buka lagi tentang sudah memilih salah satu bidang, ingin menukar ke bidang yang lain dan sudah juga dikonfirmasi ke pihak operator Kemenak kabupaten kota, tapi nggak juga berubah. Itu gimana Bapak ya Bu Anis? Ya, terima kasih Pak Mulyadi. Siapa yang bertanya tadi? Bapak apa? Pak Fahri Bu. Pak Fahri. Oh, Pak Fahri. Oh. Ya. Pak Fahri Dumai. Oke. Ya. Bapak Ibu, pertanyaan ini kan sudah ditanyakan pada malam yang pertama dan dijawab oleh Ibu pengawas kita ya, bahwa untuk mengubah itu harus konfirmasi ke operator kabupaten kota supaya di siaga kita itu kan dibukakan kembali ya pembatalan sehingga kita bisa mengisi. Nah tadi Pak Ismail juga menyampaikan kepada saya bahwa hal itu sudah beliau lakukan, tapi di saat sudah terkirim itu kembali yang awal gitu ya, yang awal. Nah ini adalah menjadi PR kita. Insya Allah besok kita akan coba tanyakan ke operator provinsi. Tapi yang jelas Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu sudah memilih yang terbaik menurut Bapak Ibu setelah mendapatkan pandangan dan pemaparan dari pemateri, itu bertahan aja dulu ya, bertahan di situ. Nah kesalahan yang tidak bisa diubah ya. Iya, Bapak saran sih cepat-cepat aja. Kan lagi pula informasi yang terbaru adalah bahwa perpanjangan untuk pendaftaran itu lebih diperlama. Jadi yang seharusnya tanggal 7 November itu menjadi 11 November. Ayo Bapak Ibu ajak teman-temannya gitu biar banyak ya. Yang jelas bahwa setiap kompetensi itu harus ada. Misalnya di SD itu kita inginnya mencarinya 6 gitu. Jadi idealnya gitu Bapak Ibu. Di SD itu kita perlunya 6 gitu ya. PD 123 dan Pro 123. Begitu juga untuk SMP, begitu juga untuk SMA. Jadi enggak dicampur, masing-masing tingkat itu kita memerlukannya 6. Dan ini berlaku untuk semua kabupaten kota secara ideal. Tapi nanti kalau memang tidak ada itu kan lain cerita lagi. Oleh sebab itu saya mohon yang
mempunyai teman gitu ya, yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi ini seperti ketua KKG, mari bersama-sama kita ajak teman-teman kita, tidak usah takut ya, tidak usah cemas, kita bersama-sama Bapak Ibu. Seperti sampaikan Ustadz Heri tadi bahwa di awal kami memang meraba-raba gitu kan, dengan tekad berani aja ya Pak Heri ya, kita beranikan diri, Bismillah, kita ikuti itu. Nah sekarang Bapak Ibu sudah banyak yang bisa untuk tempat bertanya gitu. Oleh sebab itu saya berharap banget ya dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman guru yang lain di daerah Bapak Ibu untuk ikut ya, ambil peduli untuk mengikuti seleksi pelatih daerah ini. Karena waktunya ditambah tuh Bapak Ibu. Jadi terakhirnya 11 November. Nah, jadi Pak Fahri, masalah yang Pak Fahri tanyakan tadi sepertinya juga dialami oleh beberapa orang teman. Besok insya Allah saya akan tanyakan ini ke Kanwil, bagaimana solusinya. Yang jelas bertahan dengan pilihan yang sudah benar, yang sudah mendapatkan pencerahan gitu. Jangan diambil hal yang tidak nyaman, karena ini akan kita bawa untuk selama-lamanya gitu. Jika kita nanti terpilih, itulah yang bidang yang harus kita dalami, walaupun secara umum ada hal-hal yang materi secara umum harus kita dapatkan seperti moderasi beragama juga, terus yang disampaikan oleh Ustaz Eri juga tadi ya tentang kebijakan, tetapi secara detailnya materi untuk PD1 itu memang harus disampaikan oleh pelatih daerah yang betul-betul lulus di PD1, begitu Bapak Ibu ya. Mungkin demikian Pak Mul yang bisa dijawab. Oke, terima kasih Bu. Pak Fahri bagaimana? Masih ada yang atau sudah bisa diterima? Mic-nya Pak Fahri nggak dengar. Pak Fahri? Iya, mikrofonnya. Saya juga mau bertanya Bu, mungkin sambil menunggu Pak Fahri. Yeah. Yang pertama pertanyaan saya adalah apakah nanti ada KKM-nya atau standar minimal yang disampaikan peserta? Contoh di satu kabupaten memang cukup 6 atau bahkan katakanlah pas 6 peserta setiap bidang terisi, cuma mungkin ada yang tidak memenuhi standar. Apakah 6 itu langsung gol atau ada standar yang sepenuhnya misalnya kurang dari standar diinginkan oleh provinsi, akhirnya nggak bisa untuk ke tahap berikutnya. Yang kedua, pada 2021 itu kan pada umumnya masih memakai kurikulum 2013, sementara sekarang di 2022 itu sebagian sudah kurikulum merdeka. Pertanyaan saya itu nanti apakah nanti ketika seleksi mengacu kepada kurikulum 2013 kah, kurikulum merdeka kah, atau kolaborasi? Mohon Pak Heri atau Bu Anis boleh pencerahannya. Silakan Bunda terlebih dahulu, senior. Oke, terima kasih Pak Heri dan Pak Mul. Yang pertama dulu lah ya, untuk KKM ya, atau KKTP-nya ya di kurikulum merdeka. Untuk kelulusan standar dari pelatih ini Bu, misalnya ikut 6 orang di kabupaten itu, ikut 6. Nah, apakah 6 itu otomatis gol atau enggak mencapai target nggak bisa gol? Iya, itu dia kan saya katakan, berarti kan atau KKTP-nya yang Bapak tanyakan kan. Oke, Bapak Ibu, untuk kelulusan pelatih daerah itu sebenarnya kan sudah ada ketentuan dari pusat ya. Salah satunya ketentuan yang tidak bisa kita paksakan kemarin adalah yang poin 3, yaitu karya ilmiah atau karya inovatif buat teman-teman yang tidak mengambil Pro 2 atau Pro 3 kan begitu ya. Standar untuk masing-masing daerah itu akan dilihat dari Bapak Ibu yang mencalonkan diri. Jadi bisa jadi nanti level kita, kelulusan kita itu berbeda dengan daerah yang lain. Tapi kalau Pak Mul tanyakan apakah di saat teman-teman terisi semuanya 6 pas gitu, itu harus lulus semuanya atau bagaimana? Itu tidak Pak Mul, tidak ada jaminan seperti itu. Karena tetap saja kita akan melihat bagaimana kompetensi daripada teman-teman yang masuk itu. Arti harus dipaksakan, misalnya di Dumai
enam kompetensi itu sudah terisi oleh teman-teman kita pas 6 gitu. PD16, PD2 PD11, PD21, PD31, Pro 123 juga 11 udah menempati. Tapi di saat kita melihat portofolio, kemudian hasil CBT ini yang paling penting ini adalah tes itu dari pusat dan kita tidak tahu menahu tuh link soal dan hasil itu asli murni haknya pusat. Daerah atau provinsi tidak berwenang di situ. Provinsi hanya melihat penilaian portofolio dan wawancara saja Bapak Ibu. Nah, ya di sini jadi makanya kami tidak bisa mengatakan harus lulus setelah ada terisi ke-6 kompetensi tadi Pak Mul, karena ada hak prerogatif dari yaitu masalah tes untuk yang itu melalui link yang mereka berikan itu langsung linknya, soalnya, hasilnya itu kita nggak tahu Pak Mul. Kita nggak tahu, itu pusat aja. Hanya kita nanti memberikan penilaian bagian portofolio Bapak Ibu sama wawancara. Jadi kalaulah kami ingin membantu Bapak Ibu, kami hanya bisa membantunya di poin yang 2 tadi. Portofolio Bapak Ibu dan kecakapan Bapak Ibu di saat diwawancarai oleh juri tersebut. Jadi begitu Pak Mul. Boleh ditambah oleh Pak Eri. Nah, kalau masalah seleksi ya, materi seleksi, kalau berpijak pengalaman saya mungkin berbeda dengan Pak Eri. Nanti kita dengar pendapat Pak Eri. Pak Eri kan gelombang kedua. Kalau gelombang yang pertama itu kemarin seleksinya murni kurikulum 2013. Nah, kami baru mendapatkan materi untuk kurikulum Merdeka itu di saat kegiatan refreshment. Jadi ada pemantapan materi kembali kemarin secara daring. Disitulah kita mendapatkan materi kurikulum Merdeka. Tapi di saat materi kelulusan kita luring di Bandung itu murni kurikulum 2013. Nggak tahu nih apakah gelombang PRI gelombang kedua sudah materinya berbeda yang diteskan. Silakan Pak Eri tambahkan. Ya Bunda, kebetulan di tahap 2 saya kemarin gelombang 2 itu juga masih K13, tapi sudah mulai merembet-rembet ke kurikulum Merdeka karena dia ada kurikulum prototipe katanya kan. Nah, jadi waktu saya tes kemarin itu sudah merembet-rembet ke situ. Mengapa kurikulum prototipe itu dilaksanakan, kemudian ciri khas kurikulum prototipe itu, kemudian cikal bakal dari kurikulum Merdeka itu kan adalah kurikulum prototipe ini Bapak dan Ibu, termasuk nanti pilihan. Memang nanti Bapak dan Ibu juga harus menguasai tentang 3 pilihan itu, tentang mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, ya kan, kalau untuk sekarang. Jadi Bapak dan Ibu tolong juga, rasa saya kalau udah K13 sudah di luar kepala lah Bapak dan Ibu. Tapi saya minta Bapak dan Ibu sekarang udah mulai menguasai itu, belajar tentang kurikulum Merdeka. Termasuk mengenai capaian pembelajaran tadi, apa itu capaian pembelajaran, itu memang sudah ada. Pada saat kami di luring ya Bu ya, memang sudah disampaikan itu. Tapi tidak disampaikan mengenai materi kurikulum Merdeka, tapi pada saat tesnya itu sudah. Yang kali ini Bapak dan Ibu, karena memang kurikulum Merdeka ini sudah mulai diimplementasikan, berarti saya yakin ini akan banyak mengenai kurikulum Merdeka. Ya Bapak dan Ibu ya, kalau mengenai KKM tadi Bapak dan Ibu ya seperti dikatakan Bunda tadi, memang sudah diatur dalam tim teknisnya pusat. Kita nggak tahu kalau itu apa tidaknya kan. Mudah-mudahan saya yakin nih Bapak-bapak, Ibu-ibu nih kalau sudah menguasai dengan bidang masing-masing, alhamdulillah mudah-mudahan lulus ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita nggak kesusahan Bapak dan Ibu untuk pelatih daerah. Karena tugas kami pelatih provinsi ya Bunda ya, bukan untuk melatih di daerah peserta lagi. Kami hanya melatih Bapak dan Ibu sebagai pelatih daerah. Bapak dan Ibu pelatih daerah lah yang melatih guru-guru PAI yang ada di daerah Bapak dan Ibu semua.
Paling-paling kami nanti mendampingi aja. Tapi Bapak dan Ibu lah yang paling berhak untuk melatih guru PAI yang di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Ya, itu Bunda. Iya, mungkin. Nah, dari awal kita banyak membicarakan untuk calon PD PPKB ini adalah untuk level SD, SMP, SMA. Nah, kebetulan ya, dari awal kemarin di Duma itu ada yang dari level TK ataupun RA. Nah, bagaimana kira-kira ke depannya, apakah tetap ini diakomodir ataukah bagaimana gitu? Ya, ini yang perlu saya tanyakan. Nanti barangkali ada yang lain juga mempertanyakan hal yang sama untuk di Dumai. Jadi saya bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Anis atau Pak Heri memberikan penjelasan bagaimana di tingkat TK. Apakah memang juga ada perbedaan seperti SD, SMP, SMA? Oke, baik. Pak Fahri, kemarin kita sudah rapat dengan Pak Kasih untuk membicarakan tentang rekrutmen pelatih daerah buat PKB ini. Itu masuk TK karena untuk di Riau sudah ada pelatih provinsi untuk TK 1 orang, yaitu Bu Uswati yang dari Kampar. Jadi dalam penjaringan ini sepertinya ya masuk. Cuman kemarin itu tidak tegas pula kita menyampaikannya gitu kan. Tapi yang jelas masuk. Karena apa? Karena pelatih provinsi untuk TK ada. Dan memang guru PAI itu seharusnya Bapak Ibu itu mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu seharusnya gitu. Jadi kemarin memang kerja keras sedikit dari Pak Kasih kita, Pak Ridwan, untuk mengaktifkan guru-guru PAI yang ada di TK, karena banyak sekali di TK itu tidak ada yang ada guru PAI. Jadi keagamaan itu diajarkan oleh guru yang umum gitu. Padahal seharusnya di TK yang menjadi dasar pendidikan itu, yang mengajarkan keagamaan itu harus guru PAI, Bapak Ibu. Ya, ini masuk Bapak. Nanti saya tanyakan lagi sama Pak Kadri, rasanya masuk Pak Fahri ya untuk TK Bu. Ya. Ini Bu Uswati yang pengawas yang di RT ya di Kampar ya. Benar ya, itu yang masuk lewat jaring Pak Heri ya, sama ya, angkatan Pak Heri itu. Iya, Uswati ya, itu masuk untuk TK. Jadi masuk. Pengawas ya. Ya. Oke, monggo dilanjut. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Fahri dan terima kasih Bu Anis sama Pak Heri. Bapak Ibu semuanya, baik, kita jalan untuk materi kedua pada malam hari ini Google Formulir atau Google Form yang akan dipandu atau diterang oleh narasumber kita Bapak Ismail SPD. Pada Pak Ismail dipersilahkan. Pak Ismail silakan. Sudah berada di dalam? Gimana suara saya jelas? Oke. Ya, agak story. Pak. Mohon maaf, live streaming saya tutup. Aduh. Jadi tak bisa Bunda, jadi satu perangkat dibuat 2 akun. Nggak bisa ya. Itulah kenapa kendalanya ya, akun KKG nggak bisa dipakai. Ya nggak apa-apa. Nanti kita. Tapi tadi udah berhasil Bunda, udah berhasil saya buat tadi. Berhasil. Untuk live streaming dengan akun KKG. Awalnya sih suaranya hilang karena tak boleh yang tetap yang 2. Oh gitu. Sekarang udah bisa? Udah Bunda, cuman saya tutup ya Bunda. Oke, sip dah, nggak apa-apa. Karena fokus kita sekarang nih menyelesaikan ini dulu, tapi Oke, ya sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Selak Panjang. Saya adalah guru SD Negeri 13 Selak Panjang. Lupa, saya pindah sekolah Bapak Ibu. Lupa dia. Jangan-jangan sebagai sekretaris KKG lupa juga. Lupa. Saya lupa dah.
Aduh, Istri kacau semoga dah. nggak lupa sama istri ya. Nah, itu nggak. Kalau istri insya Allah masih ingat. Ini ya Bunda. Ya, silakan. Mana nih? Saya langsung aja ke presentasi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya, Pak? Halo? Sudah? Gambar Pak Sudah, Ismail Pak. itu? Sudah, Pak. Gambar Pak Ismail di situ. Nah, jadi Iya, ada nampak. ini sudah saya kirim di chat. Bapak Ibu bisa lihat. Saya mencoba sebuah aplikasi yang saya buat sendiri, dapat daripada mentor saya ilmu ini. Mudah-mudahan nanti saya akan lakukan ini untuk KKG PAI Provinsi Riau, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi Semakin itu hebat. sedikit pengenalan diri saya Bapak Ibu. Jadi nama saya Ismail, siap panjang. Tentang diri saya Bapak Ibu. Di bagian bawahnya ada ini kontak WA, YouTube channel, sertifikat yang saya dapat, Bapak Ibu bisa lihat. Ini kemudian sertifikat Google saya 1 dan 2. Tapi sebelumnya mohon maaf, di sini mungkin barangkali ada yang lebih daripada saya. Karena saya di sini juga belajar berbagi kepada Bapak Ibu. Karena konsepnya apa yang saya dapat saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Itu ya barangkali ya Bapak Ibu cukup ya untuk pengenalan tentang siapa saya, karena saya bukan orang-orang itu, enggak, saya orang biasa Bapak Ibu. Oke, baik. Kita langsung ke topik permasalahan. Di sini kita mengenal Google for Education, yang mana Google for Education ini tidak salah saya udah bantuan daripada pemerintah sebuah akun ini. Dan di sini saya mencoba memanfaatkan daripada akun tersebut. Untuk pemanfaatan akun saya sudah lampirkan pada di kolom chat itu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube saya itu. Sudah ada pemanfaatan Google Form yang mana ada versi-versi lanjutan yang perlu kita pelajari bersama. Memang beda Bapak Ibu, tak kala kita belajar level 1, level 2, level 3, entah sampai level berapa saya pun tak tahu. Akhirnya saya stop dulu, belum sanggup ilmu saya sampai di sana. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Saya lebih condong ke praktek, saya tak pandai membuat flyer. Saya langsung aja praktek. Bapak Ibu buka tab menggunakan akun belajar ya. Saya di sini menggunakan akun belajar. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Nanti pada tab ini ada tab 9 ini, titik 9. Ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di situ bisa pilih. Saya ambil tab baru. Kita lebih mudahnya kita di sini nanti Bapak Ibu pilih drive. Kemudian di sini nanti klik baru. Kalau saya terlalu laju dikabari ya Bapak Ibu ya. Kemudian pilih folder. Kita tulis Provinsi Riau. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita cari KKG. Ini yang tadi ya sepertinya. Coba. Oke Bapak Ibu ya. Bukan. Siapa tadi? Saya lupa. KKB PAI Provinsi Riau ya. Oke, ini barangkali ini kosong. Nah, di sini kan masih kosong ya Bapak Ibu ya. Di folder yang kita buat tadi dari pojok kanan ini, kemudian kita pilih folder, kemudian folder baru kita jadikan folder satu folder ini.
Kemudian di sini nanti Bapak Ibu langsung aja klik di dalam ini boleh tanpa lewat klik tambah ini, langsung di sini. Kita di sini bermain di form lanjutan ya. Saya menyampaikan form lanjutan karena ini saya dapatkan secara simpel aja Bapak Ibu sepertinya dari yang kita pelajari, dan barangkali mungkin di sini ada yang lebih mahir daripada saya mohon maaf karena di sini hanya berbagi. Kemudian buat dan bagikan karena aturan sekarang dari Google seperti itu. Di sini umpamanya kita mau buat apa contohnya? Halo? Halo, jelas Pak ya? Jelas Pak. Saya ingin bermain dengan Bapak Ibu sekalian lah. Jadinya seperti apa nanti? Saya jadikan di sini Bapak Ibu editor, saling link, saya bagikan ke sini. Oke, silakan Bapak Ibu pada kolom komentar. Kita bermain di sini. Gimana? Udah bisa masuk? Kita langsung ketik Bapak Ibu karena bisa, Pak. Oke, silakan. Bapak Ibu klik tambah. Ini kita buat dulu formulir apa ya Bapak Ibu ya? Inginnya seperti apa? Formulir peserta pelatih daerah. Peserta pelatih daerah Riau. Provinsi Riau. Oke, Provinsi Riau. Oke. Ini Bapak Ibu judul, contoh, nama. Kemudian ini wajib, kalau seandainya wajib harus diisi oleh peserta. Kemudian klik duplikat. Di sini nanti umpamanya kan di sini kecamatan nih, kita lihat kecamatan. Ya, kecamatan. Nah, pada bagian kecamatan ini kita stop dulu Bapak Ibu. Karena di kecamatan ini kan ada berapa kecamatan gitu? Kabupaten ya, kabupaten. 12. 12 kabupaten kota. Kabupaten kota. Oke. Kita sampai di sini kita stop Bapak Ibu. Terus kita titik 2 ini tambah. Maaf Pak Ismail, sama saya nggak nampak apanya ya, atau yang lain gimana? Slide-nya belum berganti ya. Iya, itu juga. Jaringan ya Pak ya? Sama kita Pak, nggak nampak. Sama kita juga dari rekan dulu. Layarnya kecil Pak, jaringannya nggak bagus. Enggak kuat. Apa tadi judulnya Pak? Judulnya ulang kembali Pak. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya bagikan seluruh layar aja biar gampang. Oke, kalau sekarang udah kelihatan? Sedang. Udah. Ya, baru nampak Pak. Kelihatan dah. Udah nampak ya? Oke, baik. Nah, di sini tadi kan kita buat formulir peserta daerah Provinsi Riau. Nah, di sini kan bagian atas ini belum berubah Bapak Ibu. Bagaimana berubahnya? Bapak Ibu klik aja sekali udah berubah otomatis. Oke. Nah, di sini nanti kan di sini ada kita buat yang pertama nama. Kalau mau tambah di sini kita tulis kabupaten kota. Oke. Nanti di sini kita buat pilihan ganda. Saya minta Bapak Ibu bisa kolaborasi enggak Bapak Ibu? Rokan hulu. Enggak, kolaborasi bisa enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu menggunakan laptop enggak? Ada saya kirim di chat. Pak Jasnimi, pakai bantuin kolaborasinya. Siap. Nah, di rom chat itu Pak. Oh, ini udah ngisi duluan. Ibu Roseli ini. Bisa Pak? Kolaborasi Pak? Sambil rekan hulu, oke. Terus di sini rekan hilir. Betul Bunda? Iya. Apa lagi? Dumai sih ya. Dumai, oke. Ya, lagi silakan. Kampar. Kampar. Bengkalis.
Oke, Kampar. Bengkalis. Bengkalis. Siap. Ya, udah, Pak. Pekanbaru, Ya, udah. Pekanbaru, Pekanbaru. Dumai. Pelalawan, Udah. Pekanbaru. Pelalawan, Pelalawan. Kuansing, Pelalawan, terus Kuansing. ya. Dumai. Indragiri Hilir, Inhil, inhu ya. Ya, Inhil, udah di atas. Udah di atas. Inhil, itu inhil. Rohil. Inhil bersama Rohil. apa? Inhu beda. Inhu. Oh, inhale. Inhil Indragiri, sama Inhu Indragiri. lagi. Ya. Inhale. Inhil, inhu. Terus Bengkalis udah. Kepri itu masuk enggak ke Kepulauan Meranti? ya, kampung saya Belum Pak. mati. Iya. Tak apalah, saya bagian belakang ni tak apa, saya bagian bawah. Dumai, Pak, Dumai. Udah, Udah, Dumai. udah, semua udah. Okey, 1, jelas 2, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bogor, 12. Dumai, Siak, Kampar, Bengkalis, Pekanbaru, Pelalawan, Kuansing, Inhil, Inhu, Pulau Meranti. Udah ya. Berarti ada 11, ada 12. Kita ambil lah sini contoh ya Bapak Ibu. Sini kita ambil ke Pulau Meranti. Okey, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian klik titik 2 lagi, tambah bagian daerah apa lagi? Daerahlah Pekanbaru. Okey Bapak Ibu ya. Kita contoh 2 aja nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa buat 12 atau berapa. Ini contoh kalau seandainya kita mengajar anak yang memiliki kelas yang paralel. Paralel itu contoh 1A, 1B, 2A, 2B dengan soal yang sama. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Di sini Bapak. Di sini di bagian yang kabupaten-kabupaten ini klik titik 3. Saya ulangi, bagian kabupaten-kabupaten klik titik 3. Kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini kan kelihatan nih Bapak. Buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini umpamanya kita ambil yang Pekanbaru tadi, Pekanbaru pilih ke Pekanbaru. Pekanbaru pilih ke Pekanbaru, kemudian Kabupaten Meranti pilih ke Kabupaten Bawah Meranti. Okey. Setelah itu di bagian Kabupaten Bawah Meranti ini tadi, bagian Bawah Meranti kita klik tambah. Namanya tadi apa? Kalau kita tambah pilihan apa? Pilihan Suaranya kurang jelas Pak Ismail. Suaranya kurang jelas Bu. Kalau sekarang belum juga. Iya, seperti ada apa tuh yang ikut. Oh, ada yang ikut ya. Ada bunyi-bunyinya. Ya, itu ini Bu, karena ada barangkali yang peserta di sini yang mengaktifkan mikrofon juga sehingga double ya. Itu Bu ya. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu. Nah, ini Ibu kita Untung ambil di tolong sini mematikan pilihan mikrofon. PPKB yang Bapak Ibu ambil. Kita ada di sini, kita pilihan ganda. Contoh di sini pedagogi 1. Pedagogi 1. Pedagogi 2. Kemudian pedagogi 3. Operasional 1. Hilang-hilang suaranya Pak. Ya. Jadi nggak bisa mengikuti. Ya, barangkali jaringan Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke, profesional 3. Lagi Pak. Diulang ya. Yang dari mana Bapak Ibu? Perlu diulang dari di sini tadi kah? Atau di awal? Dari awal? Agar ini aman, kita kolaborator, kita Mulai bersih sudah bersih? suaranya nih. Sudah bersih Bu? Mulai bersih. Oke.
Kolaborator saya itukan dulu. Jawaban kalau seandainya ini mengganggu, kita hapus jawaban dulu. Oke. Kita ambil di sini Bapak Ibu. Pertama saya ulangi, klik judul. Udah. Kemudian kita pilih bahagian bawah, pilih nama. Setelah itu kita pilih kabupaten kota. Ya. Kabupaten kota. Ini ada 12 kabupaten kota. Nah, kemudian kita klik lapisan tambah bagian ini, yang bagian bawah ini. Nanti kita tambah di sini bagian 2 3-nya kita tulis kabupaten. Kemudian klik bagian lagi. Tulis di sini nanti timbul bagian 2 kelas 1B. Ya, tadi atas 1A, di bawah 1B. Nah, kalau di sini saya buat Kabupaten Huluan Nanti, di sini Pekanbaru. Oke, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita kembali kepada awal tadi. Nah, pada bagian yang pertanyaan 12 kabupaten kota ini, klik tanda titik 3. Kemudian pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu, bagian-bagiannya. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik, misal Pekanbaru, klik Pekanbaru. Oh ya, ada WA. Kemudian di Pulau Meranti, klik ke Pulau Meranti. Nah, kemudian bagian bawahnya, umpamanya Kabupaten Pulau Meranti, sampai di sini tadi, Bapak Ibu klik tambah ini. Bapak Ibu klik tambah, nanti kita tambahkan PPKB yang Bapak Ibu ambil apa. Nah, kemudian tambahkan pedagogi 1, pedagogi sampai profesional 3. Nah, kemudian Pekanbaru. Nah, klik di Pekanbaru, klik tambah. Nah, di sini nanti klik pilihan PPKB Bapak Ibu ambil apa. Nah, nanti kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Di sini pedagogi 1. Ya. Kemudian di sini juga pedagogi 1. Kemudian pedagogi 2. Pedagogi 3. Kemudian profesional 1. Profesional 1. Okey. Kemudian profesional 2. Kemudian terakhir profesional 3. Okey. Nah, setelah ini jadi, Bapak Ibu tinggal tambahkan. Klik bagian lagi boleh, atau tambahkan saja di bagian sini. Terima kasih. Nah, dan bagian lanjutkan bagian berikut, tambah ke ini Bapak Ibu. Mana tidak kelihatan saya. Kirim formulir. Nah, atau di sini kalau seandainya mau tambah bagian atau dibuang, boleh dihapus bagian. Berarti bagian di sini, klik bagian sini, tambah bagian, saya ulangi. Kemudian di sini ucap terima kasih ya. Kita tambah di sini terima kasih. Nah, lanjut bagian. Kemudian sini juga lanjut bagian. Di sini nanti otomatis barangkali Bapak Ibu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, kita coba presentasikan. Saya coba jawaban nama Ismail, kemudian saya pilih ke Pekanbaru. Nah, ke Pekanbaru. Okey, kemudian berikutnya. Nah, pedagogi 1, pedagogi 2, contoh pedagogi profesional 3, berikutnya. Nah, terus langsung terkirim. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil membuat sebuah contoh simulasi. Atau kalau seandainya Bapak Ibu mau coba lihat atau mau bandingkan apa beda nomor 1 nomor 2, kita tambahkan lagi pertanyaannya.
Contoh profesional 3 kita tambah lagi apa? Contoh ini profesional 4. Ini contoh ya Bapak Ibu, biar nanti ada bedanya, atau cukup ini kita buang, ada 4-nya. Jadi kalau yang ini tadi kan banyak 1, 2, 3 lengkap. Kalau ini kita hanya buat profesional 3, profesional 4. Okey, cuma 2 aja. Saya akan coba kirim ke Bapak Ibu. Okey, saya pendekkan urang. Kemudian saya kirim ke chat. Okay, silakan Bapak Ibu dicoba. Pak Ismail, mohon maaf, yang link absen masih sama dengan kemarin? Iya Pak, masih sama dengan semalam, cuman di situ ada hari pertama, hari kedua. Berarti saya share itu aja ya? Siap Pak, siap Pak. Oke, terima kasih. Gimana Bapak Ibu, silakan dicoba. Silakan bertanya Bapak Ibu, ini masternya. Ya, gali ilmu dari beliau. Izin cek Pak Ismail, saya sudah mensubmit. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita lihat Pak ya. Nah, apa Bapak bisa coba lagi Pak? Gimana? Oh, setelan akunnya belum saya ubah ya. Coba di sini ya. Ini kalau seandainya Bapak Ibu yang umpama Perlukan nih, izin. ya, yang perlukan izin itu di sini Bapak Ibu kendalanya. Karena Bapak Ibu tidak menggunakan akun belajar sehingga tak bisa mengakses. Saya matikan dulu yang ini. Oke. Saya kembalikan lagi. Oke, coba silakan Bapak Ibu. Saya tadi udah bisa Pak Faiz melalui akun belajar saya ini. Coba login lagi Pak. Login sekali lagi, Bapak pilih yang kecamatan lain. Umpamanya tadi kan hanya 2 pilihan tuh. 1 Kabupaten Meranti, 1 Pekanbaru. Sama enggak? Yang saya dimuncul di saya Rokan Hulu muncul juga. Rokan Hulu muncul juga. Ya, karena di sini tadi Pak, di sini kan ada kita lanjutkan ini. Tapi kalau seandainya semuanya terisi Pak, dia akan lanjut tuh Pak. Saya terisi semua. Mungkin bisa Pak Is tengok di jawaban itu mungkin melalui Excel mungkin ya. Ya, nanti terisi semua kelihatan ya. Jadi ya hasil responnya ya. Udah kelihatan Pak? Udah kelihatan dari situ belum? Sudah kelihatan? Rokan Hulu. Ya udah tuh, Jasmi SPDI udah. Rokan Hulu profesional 4 saya pilih tadi itu. Oh, profesional 4 ya. Iya, Jasmi SPDI. Enggak ada profesional 4 ya. Ini contoh Pak. Nah ini contoh. Jangan menyesatkan, nanti ada pula yang niru. Contoh. Nah, tujuan saya tadi kan hanya untuk membedakan mana yang Kabupaten Meranti dengan mana yang dari Pekanbaru. Iya, sip. Ya. Jadi Bapak Ibu tak kala udah mencoba yang dari Pekanbaru, coba lagi yang dari Meranti. Sama enggak hasilnya? Ini juga bisa kita bagikan Bapak Ibu ya. Sekarang lebih mudah Bapak Ibu, tak perlu lagi kirim-kirim kirim berbentuk file, kirim apa. Tinggal Bapak Ibu klik aja di sini, langsung share, enter, selesai, bagikan. Bapak Ibu udah bisa lihat itu hasilnya. Apa yang saya tampilkan di sini sudah terlihat oleh Bapak Ibu sendiri di itu.
hasilnya sudah saya bagikan. Tinggal caranya gimana Pak? Caranya bagikan pada pojok kanan ini. Nah, kemudian batasi ya Bapak Ibu di sini, berikan aja sebagai pelihat atau pengomentar bisa, atau editor. Kalau editor dia bisa mengubah ini di dalam. Juga dibagikan sebagai pelihat. Kemudian di sini link ini. Nah, yang ini yang tadi banyak yang minta izin itu karena link yang kita bagikan itu link kementerian. Jadi kalau tidak menggunakan akun kementerian dia tidak akan bisa mengakses. Tapi siapa saja yang menggunakan link, oke, bagikan, selesai. Nanti kelihatan itu Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, absennya yang belum silakan diisi di kolom chat, sudah saya kirim. Untuk absensi malam ini sudah ada di kolom chat linknya, silakan diisi Bapak Ibu. Oke, barangkali itu Pak Mul, saya simpel aja, singkat aja Pak Mul. Oke, terima kasih Pak. Udah Pak ya? Oke, cukup. Oke. Terima kasih Pak Ismail yang sudah memberikan ilmunya pada kita bersama pada malam ini tentang Google Form for Education, Google Formulir yang merupakan salah satu menu dari Google Workspace for Education. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, boleh di stop scan screen dulu Pak? Pak Ismail? Oke, terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi tadi yang kurang jelas ataupun ingin memperluas, silahkan Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi. Kami buka kesempatan untuk 3 penanya. Silahkan di raise hand atau di kolom chat juga boleh, raise hand juga boleh. Silahkan. Pak Izin tanya Pak Mon. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Siapa tuh? Jasmi, Pak. Halo. Pak Suhedi ada yang bertanya kan? Ada Pak. Kan kita giliran dulu Pak Jasmi ya. Siap. Izin deh. Silakan Pak Jasmi, Pak Suhedi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu seluruh jajaran GPI hebat, supervisor yang kami muliakan. Sangat menarik Pak terkait dari materi yang kedua ini. Maaf yang materi pertama saya tidak bisa aktif dari awal karena tadi ada diskusi di masjid, agak lambat pulang. Saya bertanya tentang pembuatan Google Form tadi nih yang dari Pak Ismail Selat Panjang. Izin bertanya Pak, kalau dari tutorial yang diberikan secara daring malam ini, ya saya tidak bisa mencerna secara maksimal, dikenakan jaringan yang pertama putus-putus, yang kedua tampilan di layar monitor juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam pembicaraan dengan real di monitor itu. Jadi Pak izin Pak Ismail, kalau bisa ada dikirim tutorial khusus tentang pembuatan form tersebut Pak. Itu aja mungkin Pak. Kalau bisa ada tutorial khusus yang diberikan kepada kita untuk mempelajari di lain waktu. Itu aja mungkin Pak, sarannya Pak. Oke, terima kasih Pak Suhaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, silakan lanjutnya yang kedua kalau masih ada yang lain. Tapi saya tadi Pak Mul. Oh, silakan. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak moderator yang cukup manis yang bernama Bapak Mulyadi Wilis ya. Yang sungguh sangat bahagia dan ceria selalu ya, karena salah satu tujuan kurikulum Merdeka itu adalah agar para siswa dan para guru tetap bahagia. Oke. Baik, sungguh menarik sekali ya pembelajaran kita pada malam hari ini pada sesi yang kedua, tentunya dengan Bapak Ismail Selat Panjang yang cukup menarik tentang Google Formulir ya. Ini sungguh sangat menarik sekali, apalagi kita sebagai guru PAI yang sungguh sangat luar biasa hebat ya dan bermartabat. Begini Pak Is, yang sering saya jumpai itu pertama sekali yaitu tentang diizinkan link tadi gitu kan, sering begitu seperti kita yang menyebarkan tentang PPDB gitu kan, formulir data siswa gitu kan, siswa baru gitu kan, itu ada berapa
wali murid itu yang mengeluhkan tentang link tadi nggak bisa dibuka gitu kan. Terus itu yang pertama, mungkin lantaran kita menggunakan ID belajar mungkin gitu ya, tadi sudah terjawab juga gitu kan. Namun penjelasannya juga kami mintakan juga kepada Pak Is, itu yang pertama. Untuk yang kedua, kewalahan kami tentang masalah Google Formulir ini yang belum kami dapatkan solusinya, yaitu ketika sudah lama gitu kan, sudah lama kita membagikan atau men-sharekan link ini, kita sendiri pun yang kami sebagai adminnya gitu kan, kok nggak bisa lagi untuk buka itu gitu. Mohon solusi dan pencerahan dari Pak Ismail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jasmi, Kapsek hebat. Berikutnya kalau masih ada silakan. Sudah ada 2 penanya. Ini yang raise hand Pak Ibu Marni. Silakan Ibu, ada? Tidak ada. Pak SN10. Bapak kalau mau bertanya silakan. Nggak ada. Oke, ini juga Bapak SI Aji, ini Bapak apa ya? Oke Pak Ismail, untuk 2 itu dulu kita silakan Pak Ismail berikan kesempatan untuk menanggapinya. Pertama dari Pak Suhaidi, beliau mohon kepada Pak Ismail untuk diberikan tutorialnya tentang materi Google Form ini. Silakan Pak Ismail. Baik Pak, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Di sini sekali lagi saya di sini dengan Bapak Ibu sekalian, saya juga belajar dan berbagi. Untuk tutorial Pak, saya sudah kirim di room chat. Itu ada SID. Saya sebetulnya itu kemarin untuk nyoba untuk membuat dinas, karena insya Allah kami kegiatan di dinas. Allah. Ini banyak menghubungi saya ini Bapak Ibu. Karena besok kegiatan kami di kabupaten masalah pengaktifan akun belajar, alhamdulillah sudah mulai bergerak kami di kabupaten. Itu di SID itu Pak, di data saya itu, di kontak saya, kemudian di channel saya di situ ada Pak. Nanti Bapak bisa lihat, ya nak. Iya, betul ya. Betul ya. Iya, boleh. Ya, sama maklum ya Bapak Ibu kita punya anak. Jadi Pak, di situ Pak sudah saya kirim SID sebenarnya itu saya kemarin nyoba untuk dinas, tapi setelah itu saya buat lagi di dalamnya, isi di data diri saya, ada apa tadi, ada nomor WA, ada kontak WA, itu otomatis ke WA saya, kemudian ada ada apa tadi saya lupa, coba saya klik lagi di situ ya. Ada WA, kemudian ada YouTube. Di YouTube Bapak bisa lihat itu YouTube channel saya, di situ ada tutorialnya Pak. Kemudian sertifikat ini mungkin barangkali Bapak Ibu pernah dapat Bapak Ibu sertifikat yang seperti saya ini? Bunda, pernah dapat Bunda? Seperti apa? Kliklah Bunda. Oh iya. Belum lihat ya. Apa ya? GMA ya? Kayaknya level 1 kayaknya udah nak. Bukan Bunda, yang di sertifikat ini loh. Tunggu. Belum kayaknya. Jadi kontak ini langsung ke kontak WA saya, YouTube di sini, nanti Bapak ada di situ tutorial YouTube-nya, kemudian sertifikat, itu sertifikat saya yang rasa saya berharga lah untuk saya, kenang-kenangan. Kemudian nih kalau ini map daerah saya Selat Panjang, ini level 1, level 2, level 3 belum selesai saya karena kesibukan luar biasa nih. Ini tadi jadi narahubung Dinas Pendidikan dalam kegiatan besok, insyaallah pagi, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, ngisi materi masalah belajar ID di Kabupaten Meranti. Itu ya untuk yang pertanyaan pertama Pak Mul dengan Bapak siapa tadi saya lupa. Pak Suhaidi. Kemudian Pak Suhaidi ya. Yang kedua membagikan link, kenapa gagal? Oke, baik. Membagi link kenapa gagal tadi Bapak sudah terjawab katanya. Oke, karena itu belajar ID
settingannya Pak. Ya, settingannya tidak kita ganti. Saya contoh lagi di sini ya. Ya kalau tak praktek tak sah Pak Mul. Iya. Betul Pak Is, betul Pak Is. Saya Jadi pernah sekalian juga praktek, waktu sekalian membuat praktek. link dengan belajar edit, tidak tersetting untuk semua yang punya link, akhirnya nggak kebuka bagi orang yang nggak ada link belajar ID. Sekarang kelihatan ya Pak? Lihat Pak. Kelihatan. Kelihatan. Kalau seandainya privat Pak, seandainya privat ini, privat itu kan privasi penting lah. Itu Bapak bisa langsung ke emailnya pada siapa, umpama pada Pak Gusman ini. Langsung aja Pak, jadikan dia sebagai apa? Umpamanya di sini nanti di sini kan ada pilihan dia sebagai editor kah, pelihat kah atau pengomentar. Itu yang privat ya Bapak Ibu, hanya kita dan dia. Nah umpamanya kita ingin membagikan kepada sesama akun belajar. Nah ini kadang yang jarang muncul dan jarang terlihat Bapak Ibu di bagian ini. Saya besarkan misalnya ya. Sebentar, saya besarkan. Udah kelihatan Bapak Ibu ya, besar ya? Besar, oke. Oh ini besar. Penuh layar. Nah, ini yang jarang terlihat nih. Karena dia bagian ini, Bapak Ibu klik yang di bagian ini tanda arah panah ke bawah. Oke. Nah, dia hanya dibatasi umpamanya kementerian hanya untuk ini kementerian ini artinya untuk akun belajar. Siapa saja yang memiliki akses akun akses link ini dia akan bisa membukanya Pak. Kemudian betul. Pilihan perlihat, komentari, editor. Kalau editor dia bisa ngedit, perlihat dia hanya lihat saja. Kalau file drive dia bisa download. Itu aja Pak. Kemudian klik selesai. Nah, kenapa yang terjadi yang kedua saya temukan, jadi begini Pak, kalau ada umpamanya kan mama-mama nih untuk daftar sekolah, ternyata Pak aksesnya tak bisa dibuka Pak gitu ya. Untuk daftar peserta didik baru. Saya juga nemukan seperti itu Pak. Jadi yang saya temukan adalah rata-rata HP kita yang kita umpamanya kita browsing tidak menggunakan Chrome. Kita browsing menggunakan apa nih? Contohnya Explorer ya, seperti itu ya. Jadi di dalam Explorer itu Pak belum tertaut akun. Sehingga Pak saya contoh di sini di bagian setel akun ini kan kita di sini kita minta email ya Pak, kumpulkan email. Oh gitu. Iya kan? Iya. Nah artinya kumpulkan email, orang itu mengakses punya kita melewat Explorer, HP-nya belum tertaut akun yang ini, akun kita ini. Belum ada email lah gitu ya. Belum ada email lah, belum tertaut sehingga dia tidak bisa mengakses itu. Nah, itu yang barangkali yang pernah saya temui seperti itu Kak. Yang kedua pertanyaan Pak Ismail, kalau kita sudah bagikan link Google Form dalam waktu yang lama, kok nggak bisa dibuka? Jadi apakah ada masa expire-nya? Bagaimana tuh? Sepertinya kalau saya alhamdulillah sampai sekarang masih loh Pak. Katanya Google Form sudah lama kita kirim kepada anak atau siapa lah gitu ya. Katanya nggak bisa dibuka lagi. Itu menurut Pak Jasmi apa memang begitu atau memang ada masa expire-nya gitu? Kalau Bapak menggunakan akun belajar itu sudah ada setelan baru Pak. Ada nanti Bapak di sini tambahan di sini bisa Bapak gunakan nih. Nah expired limiter. Nah, ini expired limiter berapa mau set limit berapa lama. Kita bisa gunakan kalau akun belajar Pak. Ini set limiter. Umpamanya berapa lama Bapak ingin menggunakan tanggal, select date-nya tanggal berapa, umpamanya besok. Ini kalau akun belajar sudah ada Pak. Tapi kalau akun Gmail, iya. Akun Gmail saya belum tahu itu. Berarti terjawab juga pertanyaannya, ada pertanyaan juga di kolom chat nih Pak. Berhubungan dengan yang itu, mau tanya Pak, misalnya kita menggunakan Google Form untuk seluruh siswa, bisakah di setel waktu mundur untuk melaksanakan soal bagi siswa? Berarti itu jawabannya Pak ya? Iya, di sini Pak, di tambahan ini. Klik tambahan di sini akan ada ADD on. Iya. Ini Pak, extended limiter ini. Nah, kemudian nanti tampil seperti ini, tinggal setting mau seperti apa. Itu Pak. Barangkali.
Gimana Pak Yasmi dan Pak Agung Suprapto, sepertinya sudah terjawab pertanyaannya. Kalau masih ada tanggapan lagi, persilakan. Baik, mungkin sedikit untuk refresh gitu ya. Berarti tadi itu sekalipun maklum seperti yang dikatakan Pak Yus tadi, mak-mak ini ya, emailnya dia nggak tahu, apalagi passwordnya karena gitu ya kan. Maklum gitu kan. Jadi tanpa ada dia punya email pun bisa dia masuk gitu ya. Ketika sudah kita setelannya tadi ya kita stopkan gitu ya. Iya bisa Pak, bisa kita atur itu Pak. Gunakan tambahan apa tadi? ADD on itu. ADD on tadi ya. Oke lah Pak Is, terima kasih banyak. Insya Allah saya Tergantung sudah. settingan kita ya Pak Is. Iya, tapi gunakan akun belajar ya Pak. Kalau gunakan Gmail ada juga nanti tambahan ADD on. Oke. Sama tanda tangan nanti Bapak cari signatur. Tapi jarang saya gunakan sekarang signatur. Oke. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu yang belum absensi, silakan sudah saya kirim di kolom chat. Mungkin kalau ada sudah tenggelam ke atas boleh saya kirim lagi atau boleh di scroll ke atas. Saya kirim tadi sekitar 21-14 menit. Bapak Ibu yang lain kalau misalnya ada pertanyaan kita buka untuk 2 orang lagi menjelang pukul 10. Ada Bapak Ibu? Izin Pak Mul, izin. Boleh izin Pak Mul. Pak Ismail boleh stop dulu, nggak nampak orangnya. Pak Suhaidi nih. Ya izin Pak Mul. Silakan Pak Suhaidi. Ya Pak Mul. Ya. Izin. Lanjut. Muncul pertanyaan baru nih Pak Mul. Apa yang disampaikan Pak Is, terima kasih tadi udah disampaikan terkait untuk tutorial tentang akun ID belajar melalui Google Drive. Izin Pak Ismail, saya nak nanya nih terkait dengan edit file edit melalui Google Drive itu seperti apa ya Pak? Apakah semua kita bisa edit atau itu dibatasi Pak? Ya Pak, terima kasih Pak. Lanjut aja Pak, lanjut Pak ya. Baik. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Bapak Pak Suhadi ya. Suhaidi. Oke, kita coba. Saya sekarang langsung praktek aja Pak. Masa Bapak ini ya Pak? Bagi yang kita ini, Pak, saya minta itu, tadi Pak Is, Bapak ada munculkan beberapa file melalui Google Drive. Ya. Saya ada beberapa kawan ngirim melalui Google Drive, tetapi tak bisa tak bisa diedit filenya itu. Tak bisa diedit. Umpama di sini dibagikan dengan saya biasanya timbul di situ Pak. Iya kan? Ya betul. Saya coba bagikan dengan Bapak lah. Saya bagikan lagi lah file mana tadi, formulir atau respon ya. Respon ini saya bagikan. Bisa dengar ya Pak ya? Bisa. Saya bagikan, saya jadikan Bapak di sini editor. Siapa yang dapat link ini jadi editor. Oke, saya coba bagikan lagi ke chat. Silakan Bapak Ibu. Di mana tadi? Oke, sudah dia masuk satu. Ya, itu sudah masuk dua Pak Mul. Pak Nopi Saprika. Gimana Pak? Masuknya macam mana nih Pak? Lewat Bapak mana klik, nih? Bapak klik aja, tinggal tambah di bawahnya. Ini kan mau diedit kan? Edit bersama nih. Terus saya ganti Pak, hanya di pilihan form pertama hanya periode 1 dan 4, saya ganti 3 gitu. Kemudian nah, ini kan edit ya. Iya, ini kan kelihatan nih Pak. Ini siapa-siapa yang masuk nih bisa kelihatan nih. Nah, ini Nopi, siapa lagi nih? Pak Jasmi, bisa lihat ya Pak Ibu Hasbiarni. Kecuali yang seperti ini berarti ini gunakan anonim, ini Gmail. Kecuali akun belajar, bisa kita lihat. Tak jadi profesional 4 Pak Kapsek. Nah, ini anonim. Pak Jasmi, ini bisa dilihat. Pak Mul langsung kosong ya. Apanya? Ini Pak Mulyadi di sini nih. Bisa kelihatan
saya ganti itu Pak. Iya. Nah ini jawabannya Pak ya. Mungkin seperti ini maksudnya bukan? Oke sip Pak lanjut. Oke sip. Oke baik. Oke ada lagi Pak Pak Mulyadi. Bapak Ibu yang lain masih ada yang ditanyakan silakan, mumpung masih ada waktu. Kembali saya mengingatkan yang belum isi absen silakan baru saya kirim lagi di kolom chat. Yang belum isi absen silakan ada di kolom chat yang terbaru saya kirim. Nanti besok-besok komentar di grup ya saya lupa ngisi absen Pak. Silakan Bapak Ibu yang belum isi absen diisi di kolom chat ada linknya. Oke Bapak Ibu masih ada? Kalau tidak ada, mungkin untuk materi berikutnya ada penambahan materi dari Bu Anis selaku Ketua KKG, kami persilahkan. Tidak ada penambahan materi Pak Mul. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, kita tutup saja. Ada penutupan sedikit. Izin Pak Mul nanya kembali Pak. Nah, ini dengan Bu Ketua kita nih. Ya silakan Pak. Baik. Izin Bu Ketua, ya, Bu Nurjanis. Pak. Kembali saya kenalkan diri, saya Muhammad Suhaidi Bu dari Bengkalis. Ya. Terkait persiapan untuk menghadapi wawancara. Seperti kita di dalam mengikuti guru penggerak itu kan ada indikator atau kisi-kisi untuk persiapan menghadapi wawancara. Apakah yang di PDPKB ada indikator khusus atau kisi-kisi khusus yang harus kita hadapi, yang harus kita pelajari untuk mengikuti wawancara di PDKB agar kita nanti layak dan lulus menjadi PD Kabupaten Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Pak Mul. Langsung aja Bu. Oke baik Bapak Suhaidi dari Bengkalis ya, ini orang Bengkalis Riau banget. Sebenarnya untuk kisi-kisi wawancara itu tidak ada secara tertulis diberikan Pak. Boleh kita bagi ya pengalaman. Pak Mul juga pernah ikut itu untuk wawancara. Wawancara itu salah satunya memang menggali kompetensi kita tentang bidang kompetensi yang kita ambil. Misalnya Pak Suhaidi mengambil pedagogik 1 gitu, maka pewawancara akan bertanya gitu sejauh mana Bapak Ibu mengetahui materi tersebut kan gitu. Nah yang kedua itu kita dicobakan simulasi Pak, dicoba praktek untuk sebagai pemateri gitu. Silakan katanya tampilkan bagaimana Bapak Ibu sebagai narasumber atau pemateri. Jadi kita bersimulasi lah di situ dalam waktu beberapa menit Pak. Nah itu aja Pak yang bisa kita bagi gitu. Jadi tidak ada kisi-kisi secara umum gitu. Saya nggak tahu juga kenapa kemarin kita yang terpilih menjadi itu letaknya di mana. Tapi kalau pengalaman saya memang di saat kita menjadi narasumber, hal yang paling kita kenalkan diri itu ya hal-hal yang penting saja. Masalah keluarga kita mungkin nggak perlu ya, tapi kita itu siapa gitu, siapa kita yang membuat orang lain yakin bahwa kita sanggup memberikan materi itu kepada mereka gitu. Jadi itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak gitu. Gimana Pak Suhaidi? Oke Bu, terima kasih atas masukan dan informasinya Bu. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya, amin. Yang ibu-ibunya belum ada ngomong dari tadi nampaknya yang mau bertanya apa udah paham? Iya ibu-ibu, ayo kita ngomong. Udah paham semua kayaknya Bu. Iya, ada Bu Apni ya dari Sia, Bu Untung dari Sia. Ini Sia nih banyak nih. Dari Pekanbaru ada Bu Mariana. Ya, silakan Bu apa ya? Bu Ros Mainar. Silakan Bu. Ibu silakan. Bu Aspiarni silakan. Iya, terima kasih Pak Mul. Menyambung yang pembicaraan dari Bunda tadi yang tentang sesi wawancara itu,
mungkin sedikit ada penambahannya Bunda, Ya, sedikit silakan, ya Bunda silakan. pengalaman. Kemarin ketika kami wawancara itu juga Pak Mul ikut ya Pak Mul, cuma rezeki mungkin belum berpihak kepada Pak Mul, mungkin mudah-mudahan yang pelatih daerah ini Pak Mul lulus gitu ya. Amin. Atau pelatih praktik guru penggerak mudah-mudahan lulus juga gitu ya. Kemarin pengalamannya tuh ada juga ketika itu pertanyaan yang muncul ketika wawancara itu tentang apa yang pedagogik yang 1 2 3 pro 1 2 3 itu juga ada dimasukkan ke dalam wawancara oleh tim pewawancaranya. Jadi apakah itu pedagogik 1, apa-apa saja sih yang dipelajari pedagogik 1 itu oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian pengalaman kita di dalam kegiatan kita selama belajar dengan anak juga ada ditanyakan di dalam wawancara itu. Mungkin mana tahu nanti Bapak Ibu juga mendapat pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi mungkin bisa mempelajari. Saya juga kemarin belajar sama Pak Mul ya. Pak Mul yang menunjukkan itu karena Pak Mul yang duluan wawancara daripada saya sesinya. Jadi bertanya kepada Pak Mul gitu. Jadi kepada Bunda juga. Mas Ferdi lebih beruntung dari saya. Iya, belum rezekinya mungkin Pak Qadarullah untuk saya mungkin tahun itu gitu. Mudah-mudahan Pak Mul tahun ini gitu ya. Juga itu yang pedagogik 1 2 3 kemudian pro 1 2 3 itu ditanyakan ketika wawancara itu. Apakah Ibu mengetahui tentang media-media apa saja sih yang Ibu ketahui ketika belajar dengan anak? Gitu. Atau perencanaan pembelajaran apa saja sih yang Ibu berikan kepada anak ketika dalam kelas itu ditanyakan biasanya. Dan apa arti pedagogik 1 itu atau profesional 1 itu apa sih? Gitu ditanyakan di dalam wawancara biasanya. Tapi rasanya mungkin kalau pelatih provinsi sekarang yang akan memberikan wawancara seperti kata Bunda Anis tadi, mudah-mudahan tidak mempersulit ya Bunda. Mudah-mudahan bisa kawan-kawan ini nanti lulus semua gitu. Amin. Karena nanti kan akan turun langsung ke kawan-kawan GPAI di daerah masing-masing. Jadi harapan kami semuanya, mudah-mudahan kawan-kawan Bapak Ibu semuanya bisa untuk lulus, baik itu di pedagogik 1 2 3 atau pro 1 2 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lebih mantap dan lebih hebat lagi gitu, bisa memberikan kepada kawan-kawan di daerah. Mungkin cuma itu yang bisa saya sedikit berikan apanya Bunda. Kemudian dalam kegiatan berorganisasi biasanya juga ditanyakan di dalam itu untuk meyakinkan kepada pewawancara apa sih yang bisa kita apakan sebagai nanti pelatih gitu. Jadi cuma itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Mu, Pak Bunda. Ya, terima kasih Bapak Ibu Bu semuanya, Asfiarni. mudah-mudahan lulus semua. Amin. Ya. Terima kasih Bu Asfiarni dan Bapak Ibu yang lainnya. Sebagai penegasan lagi bahwasanya yang lebih kita kuasai adalah bidang yang kita pilih. Yang lain itu mungkin secara umum atau dasar-dasarnya, tapi apa bidang yang kita pilih, baik itu pedagogik 1, pedagogik 2, 3, personal 1 2 3, silakan lebih menguasai pada bidang yang kita pilih. Begitu Bu Anis? Ya, sip. Oke, sepertinya waktu kita sudah 21:45. Kita minta closing statement kita dari Pak Ismail atau Bu Anis dipersilahkan karena Pak Heri kayaknya sudah keluar atau terlempar. Izin. Silakan Pak. Izin dulu sebentar. Iya. Lanjut. Terima kasih ya. Pertama sekali sebelum closing ya dari senior-senior kita nih. Ingin pertama sekali tentang sertifikat kegiatan kita untuk 2 malam ini, kapan bisa kita sharekan gitu kan. Terus yang kedua, untuk karya inovatif untuk Bapak Ibu ada bisa maksudnya ini membantu gitu kan, atau yang ada untuk karya inovatif gitu yang bisa membantu kami atau mengarahkan kami untuk apa saja yang perlu kami persiapkan, bahan-bahannya gitu kan, atau seperti apa yang karya inovatif itu yang sudah pernah dilaksanakan gitu. Terima kasih. Oke, mungkin Bu Anis bisa memberikan pengarahan atau tanggapan terhadap yang disampaikan Pak Jasmi tadi. Silakan Bu Anis. Oke, terima kasih Pak Jasmi. Untuk sertifikat, makanya berulang-ulang kali Pak Mul mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi absen, karena insya Allah link sertifikat itu link ke absen yang Bapak Ibu isi. Nah, kita berharap juga di saat Bapak Ibu mengisi link absensi tadi itu nama Bapak Ibu tidak boleh salah gitu.
Jadi kalau nanti ada kesalahan di penulisan nama, itu tidak kesalahannya tidak di pihak KKG, tetapi di pihak Bapak Ibu gitu kan di saat mengisinya. Karena nanti sertifikat nyaling. Nah, insya Allah sertifikat yang kita berikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti selama 2 hari ini itu PL-nya 32 jam. Semoga bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk menambah portofolio Bapak Ibu untuk diletakkan ketika untuk menjadi pelatih daerah ini, karena kita perlu itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk soal wawancara pun Bapak Ibu, walaupun nanti itu dilakukan oleh pelatih provinsi, soal itu sudah disiapkan oleh pusat Bapak Ibu. Jadi sampai saat ini kita belum tahu apa soalnya gitu. Biasanya sudah dekat hari briefing yang orang pusat datang ke provinsi, 2 orang kabarnya, disitulah kita briefing, di situ kita tahu baru soalnya Bapak Ibu. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh pelatih provinsi selama 2 hari mulai dari malam kemarin itu sudah cukup lah ya, jika Bapak Ibu bisa mengamati dan mencermatinya sebagai panduan bagaimana nanti Bapak Ibu mengikutinya. Yang jelas jangan segan bertanya, jangan malas belajar ya, karena guru yang baik itu kalau ingin mengajar akan tetap belajar kan begitu Bapak Ibu ya. Insya Allah lulus deh, insya Allah lulus, kami doakan, dan kami membuka diri untuk selalu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kami akan siap berbagi dengan Bapak Ibu jika Bapak Ibu bertanya. Demikian Pak Mul. Mungkin tambahan Bu Anis, bisa di-share di grup kita itu nama-nama pelatih provinsi yang bidangnya masing-masing serta kontak personnya. Mana tahu nanti kawan-kawan selama proses dia pingin misalnya ngambil produk 1, nah namanya siapa di situ, dia bisa komunikasi japri atau gimana dengan yang bersangkutan sampai ke personal 3. Itu Pak Jasmi. Masya Allah, tabarakallah. Cerdas sekali Pak Mul nih ya, kayaknya pesanannya dari Pak Mul. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih ya, karena di sini tadi saya melihat ada Pak Suhaidi ya. Pak Suhaidi dari jenjang apa Pak? SD Bu. Oh, SD juga. Yang SMP SMA dari sini? Dari SD Bu. Dari SD ya. Oh, ya. Kalau dari SD itu, ya nanti kita akan sharekan juga yang dari SMP SMA. Mana tahu nanti ada teman-teman yang di grup ini yang pingin ya untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan pelatih provinsi di jenjang SMP SMA. Oke, terima kasih Pak Mul, diterima usulannya, segera nanti akan saya sharekan ke di grup kita. Oke, terima kasih Bu. Untuk closing statement dari Pak Ismail, mungkin silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk lagi nih yang sekian kalinya. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu menyampaikan bahwa dalam akun belajar ini terdapat beberapa mutiara yang belum kita gali, Bapak Ibu. Belum kita gali, belum kita manfaatkan. Hanya karena satu akun belajar bisa membuka cakrawala kalau kita mau belajar. Tapi kalau hanya kita sebatas dapat akun untuk gitu aja, istilahnya hanya memasukkan seperti itu aja, itu nanti salah satu berpengaruh terhadap ini Bapak Ibu, terhadap diri kita sendiri lah, seperti itu, semana seperti itu ya. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu. Saya teringat waktu pertama kali saya mengajak guru-guru bergabung dalam kegiatan akun belajar ini, rata-rata itu memang menganggap sesuatu yang tak penting atau sebagainya. Dan saat ini akun belajar itu sudah terintegrasi semua Bapak Ibu, baik dari akses PMM, Merdeka Belajar, IKM, sampai Canva juga Pak. Ya, sangat banyaknya itu Pak, menjadi sepertinya menjadi tolak ukur. Dan akun itu milik kita pribadi, walaupun si anak ya milik si anak, karena itu berdasarkan data kita pribadi yang didapat daripada data Dapodik.
Itu yang barangkali yang dapat saya bagikan, Pak Mul. Jaga kerahasiaan akun kita, jangan sampai salah diberikan. Sekiranya tidak aktif, diusahakan mencari solusi. Demikian Ismail Selak Panjang, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ismail sudah memberikan closing statement buat kita tentang pentingnya akun belajar ID. Yang mungkin Bapak Ibu guru hebat GPI ini masih ada yang belum aktif akun belajar ID-nya, mari segera kita aktifkan karena banyak sekali yang bisa kita gali dari akun belajar ID. Oke, terima kasih sudah 21-23 menit. Sekali lagi saya sampaikan kalau masih ada yang belum isi absen silakan diisi. Kita buka sampai pukul 22 nanti. Saya sebagai moderator mulai dari hari pertama dan hari ini hari kedua, mohon maaf jika seandainya apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau mungkin ada yang belum terlayani Bapak Ibu dalam bertanya ataupun kolom chatnya, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi. Pak Mul, makasih Pak Mul. Mudah-mudahan bulan depan ada kegiatan lagi ikut ya. Pak Eri, insyaallah. Kita selalu station. Iya, setia dengan KKGPAI Provinsi Riau. Provinsi Riau. Dan bisa berbagi. Terima kasih. Oke, izin Bu Ketua, Pak Mul, semuanya. Silakan. Assalamualaikum. Absennya ada penting lain kami persilakan. Semuanya. Terima kasih Bu Ani, sehat selalu. Amin, sama-sama. Terima kasih Bu Anis, Pak Mul, dan Pak Ismail. Sama-sama Bapak Ibu. Yang bermanfaat. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Mul, Bu Ani. Ya, sama-sama Dinda Erna yang selalu setia. Senare Erna ngantuk tuh. Maaf, terus kamera terus. Iya. Pak Mul. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar Bu Anis. Iya, sama-sama Bu Salmadia. Pak Novi itu Pak Mul. Pak Novi ya, sombong betul dia. Nampak wajahnya dari luar belakang layar aja. Iya, nggak nampak. Padahal kita nyari-nyari ya Pak Mul. Lagi latihan Bu. Sibuk banget dia Pak Mul. Iya, ada di ujung-ujung baru nampakkan wajahnya. Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kenapa sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Bunda, izin Bunda. Iya, makasih sama-sama Pak Ismail. Mudah-mudahan apa ya, tak ada kendala sertifikat kita ya, bisa link langsung ya. Bunda, ini sedikit Bunda. Apa? Yang masih tersisa berapa orang nih? Yang tersisa 19. Nah, saya untuk intern aja kalau dapat. Oh, ya, berarti nggak usah kita keluar dulu. Ayo silakan Bapak Ibu. Pengurus ada sedikit apa? Nggak tahu nih Pak Ismail mau apa. Oke, Pak Nob jangan keluar. Bu Nurpida tadi ada. Pak Penny jangan keluar dulu. Ya Pak, ya Pak. Ya Pak Munirudin keluar dulu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Aspiarni. Ya, sama-sama Bunda. Iya. Terima kasih. Yang lain siap absen, ada kepentingan boleh dari room. Kunci pintu. Jangan ini kok. Oke, Bu Farida boleh keluar, Ibu. Belakang.